Mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang munkar. Pintermu keblinger toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di awal bulan Ramadan ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, sehingga tujuan kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu tercapai, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan kelak menjadi orang yang husnul khotimah, selamat bahagia di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita, rezeki kita dilancarkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang telah mensubscribe channel kami, yang telah mengklik channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang warna merah. Nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan saat kami mengupload video terbaru. Dan juga jangan lupa klik tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dirahmati Allah, ini saya ngonten di waktu sahur. Ini hampir waktunya imsak ya. Konten kami kali ini adalah masalah imsak, di mana kita khususnya warga NU, yaitu tradisi kita yaitu adalah ada tanda imsak. Ketika setelah sahur mungkin ada sekitar kurang 10 atau 5 menit dari sholat subuh itu ada tanda imsak kalau di NU, terutama di daerah saya itu daerah Jember, itu pasti ada tanda imsak. Bagaimana hukumnya tanda imsak ini? Kalau di kami NU itu sudah jelas ya, tidak masalah. Itu adalah bagian dari ikhtiar berhati-hati agar kita itu melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Artinya kita itu tidak ceroboh. Kalau sudah waktunya imsak, maka kita sudah memulai untuk tidak makan. Memulai untuk tidak makan itu lebih hati-hati. Beda dengan kelompok sebelah yang bahkan dalam keterangannya itu, meskipun adzan kalau masih ada makanan, habiskan makanannya. Itu gara-gara kurang ngopi, kurang olah pikiran. Gara-gara tidak mau kepada pendapat ulama salaf. Mengaku mengikuti ulama pendapat salaf tapi malah bertentangan dengan ulama salaf. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini pas di daerah saya itu pas waktu tanda imsak ya. Pas waktu tanda imsak ini saya minum dulu, saya lanjutkan. Nah, untuk sebelum menyimak tanggapan dari Ustaz Wahabi, yaitu Ustaz Zainal Abidin, mari kita dengarkan dulu tanda imsak yang ada di daerah saya. Entah kalau di daerah para pemirsa sekalian bagaimana, saya kurang paham ya. Kalau di daerah saya seperti itu. Ayyuhal ikhwan, wada'ana waqtul imsak.
Iyyakum wal akala wasyaraba wa ghaira dhalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang mengerjakan ibadah puasa, sekarang sudah sampai waktunya imsak. Tidak boleh makan, minum, merokok dan lain-lainnya yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini tanda imsak di daerah saya, pemirsa. Imsak ini pas baru ada sholawat nida, sholawat tarhim seperti katanya masyarakat ini kita sholawat dek-adek. Itu adzan kita sudah betul-betul mulai melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa itu definisinya adalah al-imsaku an kulli muftirin. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, kemudian kita simak penjelasan tanggapan dari Ustadz Wahabi tentang imsak yang ada, ya, tanda imsak yang di daerah-daerah itu, ya. Mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bariyah, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang munkar. Kok pintermu keblinger toh? Memberi jeda antara sahur dan azan subuh, yaitu dengan istilah yang dikenal dengan imsak, itu bid'ah mungkar, artinya menyebabkan masuk neraka. Kan menurut Wahabi kan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Artinya begini, kita jeda makan, artinya setelah sahur kemudian hampir waktu adzan subuh seperti tanda imsak, ya, setelah sahur tanda imsak, kita sudah mulai tidak makan, sudah. Mulai tidak makan ini katanya masuk neraka. Masuk akal enggak? Orang tidak makan, hati-hati, ya, berhati-hati agar tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Karena kalau kita sudah adzan masih makan, berarti puasanya ada sah, sudah. Orang yang hati-hati ini dikatakan masuk neraka. Waras enggak pikirannya, ya? Itu pikiran gak waras, pemirsa, ya. Hukum yang diakali-akali sendiri, ya. Hukum yang dibuat sendiri. Coba ada enggak yang ayat yang spesifik pada apa yang disampaikan oleh Zainal Abidin atau hadis? Kalau masalah kullu bid'atin, aduh, kok semuanya kullu bid'atin, ya. Jadi kata kuncinya pokoknya apa-apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, sesat, masuk neraka. Ilmu dari mana? Ya, pantesan lah. Ilmu dari Abdul Wahab, dari Muhammad Abdul Wahab. Marilah kita simak video dari penjelasan dari Ustadz Sani Oye. Ini yang lebih gamblang. Beliau antri Ustadz alim. Ini juga ditakuti oleh orang-orang Wahabi. Mari kita simak videonya beliau. Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi, semoga Allah memberikan beliau hidayah taufiknya hingga beliau tidak lagi berdusta atas nama ulama. Dalam video tersebut jelas sekali Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi dia berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Jadi demi untuk membid'ahkan amaliyah orang lain, amaliyah umat Islam lainnya, rela berdusta mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita simak selanjutnya. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ini kitabnya. Sebelumnya kami akan membacakan dulu pendapat daripada ulama salaf, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Beliau jelas ulama salaf.
Kalau Wahabi merasa dirinya sebagai pengikut ulama salaf, ini salah satu pendapat ulama salaf, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Punya kami Al-Um, terbitan Darubnil Jauzi, tepat pada halaman 472, mengenai tentang persoalan hukum imsak atau berhenti makan maupun minum dan sejenisnya sebelum waktu subuh tiba pada saat bulan puasa. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu wa astahibbu at-ta'anni bisuhuri ma lam yakun fi waqtin muqaribin yakhafu ay yakuna al-fajru qala'a fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti fa in tala'a al-fajru wa fihi syai'un qad adkhalahu wa ma daghahu lafadhahu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku senang at-ta'anni bisuhuri, aku senang pelan-pelan ketika makan sahur. Jadi pelan, santai. At-ta'ni itu santai, relax aja ya. Pelan-pelan makan sahurnya, santai. Malam yakun fi waqtin muqaribin ya khafu ayyakun al-fajru tala'a. Selama orang itu makan sahur apabila memang tidak dikhawatirkan atau mendekati waktu yang mana waktu itu hampir subuh. Ini kalau sudah hampir subuh, fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Kalau sudah hampir subuh, Imam Asy-Syafi'i berpendapat aku senang berhenti makan sahur kalau sudah hampir subuh. Dan berhenti makan sahur, minum dan sejenisnya ketika sudah hampir waktu subuh, itu kita sebut dengan imsak. Jadi imsak itu sudah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, ulama salaf. Maka tidak benar apabila ada orang yang mempersoalkan imsak. Apalagi makan dan minum sebelum waktu subuh memang gak wajib kok. Ya terserah orang, mau berhenti makan monggo, mau lanjut makan monggo. Kok malah dianggap bid'ah atas nama Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya itu dia ya penjelasan dari Ustaz Sani Oye yang beliau itu mengambilkan referensinya dari kitab yaitu karya Imam Syafi'i. Ya menurut Imam Syafi'i sendiri, beliau itu lebih senang kalau berhenti makan sahur yaitu sebelum subuh. Nah itu artinya itu ada jeda antara makan sahur dengan waktu subuh. Artinya kalau sekarang itu adalah imsak. Nah, ulama salaf saja itu adalah mengajarkan imsak. Dan Anda Pak Zainal Abidin ngakunya salafi, ngakunya pengikut ulama salaf. Ulama salaf yang mana yang Anda ikuti? Kok malah nuduh-nuduh fitnah orang yang imsak? Nah, ini seperti ini orang-orang Wahabi dimabuk oleh bid'ah, apa-apa bid'ah. Dia berbohong atas nama ulama. Seperti ini Ustadz sunnah kalian. Ini yang dikatakan Ustadz sunnah. Yang berdusta seperti ini dikatakan Ustadz sunnah. Seandainya beliau itu bilang begini, ini menurut kami bid'ah dan kami tidak memaksakan kehendak dan kami itu menghargai pendapat lain yang tidak membid'ahkan, silakan amalkan sesuai dengan pendapatnya ulama masing-masing, sesuai dengan tuntunan ulama masing-masing. Bagus kalau seperti ini. Ini kan langsung ini bid'ah, dibid'ahkan oleh ulama. Nah itu berarti dia secara tidak langsung mengatakan pendapatnya dia ya yang paling benar. Seandainya dia mengatakan ya ini pendapat kami salafi, pendapat yang lain yang ini mengatakan tidak bid'ah, monggo silahkan diamalkan. Itu lebih baik seperti ini. Ya silakan ya. Bagi kaum salafi Wahabi, kalau memang kalian itu tidak antara sahur dengan subuh itu kalian anggap bid'ah, silahkan amalkan, silahkan laksanakan, tapi jangan menganggap itu yang paling benar. Jangan Anda katakan ini semua umat Islam salah kalau tidak begini. Itu kan menganggap Anda saja yang paling benar. Tidak.
yang benar itu silahkan amalkan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Itu lebih baik. Dan itu adem rasanya. Bukan mas bid'ah semuanya orang harus mengikuti pendapatnya, itu yang salah. Hingga orang-orang Wahabi ini sampai sekarang tidak sadar-sadar, meskipun sudah dikatakan tidak memenuhi standar MUI, waduh tambah menggila anak buahnya membela ya. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka ini oleh Allah diberikan hidayah sehingga menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, bisa menghargai perbedaan, bisa bertoleransi antara sesama umat Islam, bisa menghargai umat Islam, menghargai pendapatnya umat Islam. Kita itu inginnya hidup rukun, tidak ada masalah, karena perbedaan itu sudah biasa. Mulai dulu sejak zamannya sahabat, zamannya tabi'in, perbedaan pendapat itu sudah ada. Namun para sahabat dengan para tabi'in itu tidak ada masalah, ya. Punya argumen masing-masing, punya dasar masing-masing, punya dalil masing-masing. Jadi mari kita amalkan sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau menurut kalian imsak ini bid'ah, ya sudah jangan diikuti menurut kalian. Tapi jangan melarang orang untuk melaksanakan imsak tersebut. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya persembahkan, apa yang saya janjikan, baik berupa keterangan atau cuplikan video tadi, bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.